Alhamdulillah dan nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kita lanjutkan kembali kajian kita Fathul Mu'in karangan Syekh Zainuddin Al-Maqdari rahimahullah taala wa radhiyallahu anhu. Eh, Terakhir pembahasan kita mengenai apa namanya ribahu fitrun bimarudin mudir wa fi safarin qasrin, dan boleh berbuka puasa bagi orang yang sakit dan membahayakan dan safar qasar ya, dan safar yang di qasar. Dan kita sudah jelaskan syaratnya boleh berbuka ketika safar, yaitu jaraknya harus masafatul qasri, jarak yang dibolehkan untuk qasar, kemudian harus berangkat safarnya itu sebelum subuh ya, sebelum subuh. Dan juga saya jelaskan bahwa wasomul musafiri bila dararin ahabu minal fitri, dan puasa orang yang musafir tanpa ada madarat itu lebih dicintai daripada berbuka ya, karena baro'atu zimmah lebih karena apa namanya membebaskan dia dari tanggungan ya. Eh, tapi kalau dia musafir dan kalau puasa dia ada masyaqqah, ada doror, ya, ada madorot di situ, maka ya, lebih baik dia berbuka sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Laisa minal birri an tasumu fis safar." Ya, bukanlah suatu kebaikan ya kamu berpuasa ketika safar, yaitu puasa ketika safar itu dapat membuat apa mencelakakanmu. Kemudian juga kita bahas terkait dengan orang yang pekerja kasar ya ketika puasa, bagaimana apakah boleh berbuka atau tidak. Nah, di situ ada fatwa dari Imam Al-Ghazali bahwa orang pekerja kasar seperti petani ya, atau misalnya kita hiaskan kalau zaman sekarang ini seperti kuli bangunan ya, atau pekerja kasar yang lain ya yang membutuhkan tenaga banyak ya ketika puasa, dan memang tidak libur ya ketika bulan Ramadan tersebut, maka apa yang harus dilakukan yaitu dia tetap harus niat ya dari malam, dia harus tetap niat puasa dan memulai harinya dengan puasa. Lalu ketika dia mendapatkan uh, kepayahan gitu ya, dan dia tidak mampu untuk melanjutkan puasa, barulah dia di situ berbuka puasa. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid darin wa yajibu qada'u ma fata walau bi'udhrin min as-sawmil wajibi ka ramadhana wa nadhrin wa kaffaratin bi maradin aw safarin aw tarki niyatin aw bi haidin aw nifasin la bi jununin wa sukrin lam yata'adda bihi. Dan wajib mengqadha, menggantikan mafata ya apa yang dia telah uh, mafata, yaitu yang hari-hari di mana dia tidak puasa gitu ya, walau bi'uzrin, walaupun dia tidak puasanya itu karena ada uzur minasomil wajib, dari puasa wajib ya. Jadi kalau misalkan dia ada puasa wajib yang dia tinggalkan ya, dia wajib untuk mengkodok ya. Walaupun puasa itu adalah puasa karena ada uzur, karena ada alasan ya. Apa saja puasa wajib itu? Ka Ramadan, seperti puasa Ramadan, wa nadhrin, dan puasa nazar, wa kafaratin, dan puasa kafarat. Nah, puasa-puasa ini adalah puasa wajib, yang mana puasa wajib tersebut wajib untuk diqodok.
ya. Secara umum ya, ibadah wajib yang ditinggalkan baik karena uzur ataupun karena tidak uzur ya, itu wajib untuk diqadha. Puasa, sholat ya, zakat dan ibadah-ibadah wajib yang lainnya ketika dia tinggalkan maka itu wajib untuk diqadha ya. Eh, nah, kemudian ada kodok puasa itu alal faur dan alat tarohi. Alal faur dan alat tarohi. Ada yang wajib untuk disegerakan, ya. Intinya itu wajib untuk disegerakan. Dan alat tarohi. Ada yang alal faur wajib disegerakan, menggantinya wajib disegerakan dan alat tarohi. Kalau tarohi itu boleh dientarkan, ya. Nah, contoh puasa Ramadan. Ketika dia meninggalkan puasa Ramadan karena ada uzur, maka kewajiban untuk menggantinya itu alat tarofi, ya, boleh dientarkan. Tapi batasannya sampai kapan? Batasannya sampai sebelum masuk Ramadan berikutnya. Nah, ada alal faur, ya, ada alal faur itu wajib disegerakan. Itu ketika dia meninggalkan puasa, ya, ketika dia meninggalkan puasa tanpa ada udzur, ya. Nah, jadi ada dua, ya, ada dua, qada usum alal faur dan alat tarakhi. Nah, alal faur idza fata bi ghairi udhrin, jika dia meninggalkan puasa tanpa ada udzur. Alat tarakhi boleh dientarkan yaitu idza fata bi udhrin. Kalau misalkan dia meninggalkan puasa karena ada udzur, ya. Udzur dan tidak udzur itu sudah kita, ya, sudah kita bahas ya. Baik, bimarodin. Nah, contoh yang karena udzur itu misalkan bimarodin karena sakit, ya. Au safarin atau safar. Au tarkiniyatin atau dia meninggalkan niat. Dia lupa niat, ya. Dia lupa niat semalamnya, dia malamnya lupa niat, maka paginya ketika dia misalkan dia bangun pas azan subuh dan dia lupa untuk niat pas malam harinya, ya. Nah, maka dia puasanya itu tidak sah, ya. Puasanya tidak sah di hari itu. Maka dia wajib untuk mengkodok di luar bulan Ramadan, gitu. Nah, tapi nanti ada yang namanya imsak, ya. Ada yang namanya imsak. Artinya walaupun dia lupa niat, bukan berarti di hari itu dia tidak menahan. Bukan berarti dia di hari itu dia bebas makan, dia bebas minum, dia bebas berhubungan badan, enggak, ya. Ada namanya imsak, ya. Nah, walaupun dia lupa niat, tapi dia nanti wajib imsak, wajib menahan. Ya, sebagaimana orang puasa. Sebagaimana orang puasa. Bedanya dia nanti dia mengkodok, ya. Bedanya antara puasa yang sah dengan dia adalah dia wajib untuk mengkodok di luar bulan Ramadan, ya. Jadi selagi dia wajib imsak di hari itu yang dia lupa niat, tapi juga dia wajib untuk mengkodok, ya. Nah, lalu bedanya apa dengan orang yang sengaja gitu dia membatalkan puasa? Bedanya adalah orang ini ya dia tidak berdosa karena dia lupa niatnya. Nah, karena dia lupa dan dia tidak berdosa, maka konsekuensinya dia tetap wajib imsak di hari tersebut. Tapi dia juga wajib untuk mengqadha di luar bulan Ramadan. Nah, kalau dia sengaja dia tidak puasa di hari tersebut, maka itu adalah dosanya dosa dosa besar, ya. Ya, nanti itu ada pembahasan sendiri, ya. Au bihayudin atau karena haid. Au nifasin atau karena nifas. La bi jununin wa sukrin lam yata'adda bihi. Nah, tidak dengan junun,
ya, tidak dengan dia misalkan naudzubillah misalnya sama Allah, ya, dia terkena penyakit gila, ya, atau dia mabuk lam yata'adda bihi, tapi dia tidak sengaja. Junun dan mabuk yang tidak disengaja, nah maka dia tidak wajib untuk mengkodok puasanya. Ya, misalkan dia lagi puasa, ya tiba-tiba terserang penyakit gila, ya, dia tiba-tiba kena sakit gila. Atau misalkan dia eh, apa namanya eh, mabuk, ya, mabuk. Nah, mabuk juga sama, tapi mabuknya yang tidak disengaja, lam yata'adda bihi, yang tidak disengaja. Kalau mabuk yang disengaja, maka dia wajib untuk menggantinya, ya, karena dia yata'adda bisukrihi, yata'adda bisukrihi. Nah, dia sengaja untuk mabuk, ya. Nah, kemudian ada keadaan-keadaan yang diikuti dengan apakah dia masuk ke junun atau enggak, ya. Eh, Kayak misalkan itu nanti tergantung bagaimana ini dokter, ya, rekomendasi dari dokter. Misalkan dia kan apa namanya penyakit mental ini kan dia apa eh, ada tingkatannya gitu, ya. Itu kan eh, ahli ahli yang tahu, gitu. Nah, makanya dikonsultasikan dengan dokter, kayak misalkan penyakit pikun, ya, orang tua sudah pikun, apakah ini diikut sertakan ke junun atau enggak. Nah, itu bagaimana nanti eh, dokter yang menilai, gitu, ya. Eh, Orang apa pikun atau yang dia penyakit kena Alzheimer, ya. Nah, itu apakah dia wajib puasa atau enggak? Apakah dia bisa diikutkan dengan junun atau enggak? Nah, itu tinggal bagaimana kondisi. Karena setiap orang tuh kondisinya berbeda-beda, ya. Kalau misalkan memang kesadaran dia tidak ada ketika di hari itu secara penuh, gitu, ya, ya dia bisa diikutkan ke junun, gitu, ya. Tapi kalau misalkan eh, eh, apa namanya kesadarannya masih ada kesadarannya walaupun nggak 100%, nah itu nanti eh, ya tinggal bagaimana dia ketika dia bisa masih mengkondisikan dirinya untuk puasa, gitu, ya. Nah, dia wajib puasa di situ. Kemudian yang kesurupan misalkan, ya, kesurupan juga. Nah, ini bagaimana nanti rekomendasi dari dokter, apakah kesurupan ini, nah, ini juga kesurupan halah nafsiyah juga, ya. Bagaimana keadaan jiwa seseorang juga itu, eh, apakah dia benar gitu kesurupan atau cuma pura-pura, gitu kan. Apakah kesurupannya ini benar-benar 100% dia tidak sadar, tidak sadarkan diri, apakah kesurupannya itu dia masih bisa mengendalikan diri dia atau enggak, gitu, ya. Nah, itu tinggal bagaimana konsultasi dengan dokter, gitu, ya. Jadi junun di sini adalah ketika dia ya benar-benar tidak sadarkan diri, tidak tidak apa layain mayafal, gitu, ya, tidak tidak mengetahui apa yang dia kerjakan, apa yang dia katakan, gitu. Ya, kalau dia sampai kondisi seperti itu berarti dia ghairu muahal lisom, ya, tidak layak untuk puasa, gitu kan. Taib. Wa fil majmu'i, ya, anna qada'a yaumi syak 'ala al-fawri wujub imsakihi. Dan di dalam kitab Al-Majmu', ya, anna qada'a yaumi syak 'ala al-fawr, bahwa eh, apa namanya mengkodok apa namanya puasa, ya, di hari yang meragukan itu apa itu wajib secara faur,
ya wajib secara ya, harus disegerakan. Contoh misalkan eh misalkan itu di tanggal 30 Sya'ban, ya di tanggal 30 Sya'ban. Nah, tanggal 30 Sya'ban ini belum diketahui gitu kan. Memang ada orang yang ada desas-desus di hari sebelumnya itu ada yang melihat hilal tapi belum disaksikan di depan hakim. Maka di tanggal 30 itu, ya di tanggal 30 itu, nah, jadi hari yang meragukan gitu kan. Karena hanya desas-desus saja belum sampai disaksikan di depan hakim. Kan syarat harus menetapkan di tanggal penetapan satu Ramadan itu, mau satu Ramadan atau satu Syawal itu kan harus disaksikan di depan hakim. Orang yang menyaksikan adanya hilal itu harus dipersaksikan di depan hakim. Nah ini tidak dipersaksikan, hanya desas-desus saja. Nah, kabarnya ini benar atau tidak gitu kan. Ya, ini mungkin ketika ya pemerintahan atau akses informasi belum secanggih sekarang ya. Kalau sekarang mah sekarang sudah canggih kita akses informasi gitu kan. Dan uh, bisa lebih sekarang lebih settle lah keadaannya dibandingkan zaman dulu kan. Zaman dulu kan uh, ya akses informasinya sangat minim gitu. Media uh, tidak kurang ya belum ada media secanggih sekarang gitu sehingga kontrol terhadap informasi ini ya kurang memadai gitu kan. Nah kalau zaman sekarang insya Allah lebih bisa terkontrol informasi itu. Nah ketika Yaumusyak, nah ternyata eh, sabata gitu kan, sabata anna Yaumusyak itu min Ramadan. Ternyata memang di tanggal 30 Sya'ban itu ternyata itu sudah masuk Ramadan gitu. Maka itu kan wajib untuk dikodok gitu kan, wajib untuk dikodok. Nah kodoknya itu kodok yaumisyak itu adalah alal faur, ya alal alal faur harus disegerakan, ya, ya karena pali wujub imsaki karena dia wajib untuk imsak. Baik, wa nadhara fihi jam'un bi anna tarikan niyyah yalzamuhu imsaku ma anna qada'ahu ala tarafi qat'an. Dan ilat tersebut tadi diwujubi imsakihi, ilat tersebut tadi di apa namanya dipermasalahkan oleh sebagian ulama, wa nadharu fihi jamun, ya, dan ilat tersebut dipermasalahkan oleh sebagian ulama. Kenapa? Bi anna tarikan niyati yalzamuhul imsak ma'anna qada'uhu wa ma'anna qada'ahu ala tarafi qatan. Karena kenapa? Karena yang tadi itu tidak disengaja kan, apa ketidaktahuannya terhadap Ramadan, awal Ramadan itu ya karena ketidaksengajaan bukan karena sengaja gitu. Sebagaimana tarikun niyah, ya orang yang meninggalkan niat karena lupa, yalzamuhul imsak, dia wajib untuk imsak, memang dia wajib untuk imsak ma'an naqdoahu ala tarafi qat'an, ya. Dan dia harus ma'an naqdoahu, padahal kodok puasa yang meninggalkannya karena lupa tadi alat tarafi yang boleh dientarkan, tidak tidak harus segera qat'an, dan ini tidak ada khilaf gitu kan, tidak ada khilaf. Dan makanya tadi apakah uh, orang yang meninggalkan puasa di hari yang meragukan itu alal faur atau alat tarofi. Nah itu ada perbedaan pendapat. Kalau di kata Imam Nawawi di dalam Al Majmu' itu alal faur karena ilatnya adalah
wajib imsak. Ya, wajib menahan diri di hari tersebut. Ya, wajib menahan diri di hari tersebut. Tapi ilat ini dipermasalahkan. Ya, pendapat ini dipermasalahkan oleh sebagian ulama. Ya, karena kenapa? Kalau kita melihat tarikun niyah, orang meninggalkan niat karena lupa, nah dia sama wajib imsak juga, tapi qada puasanya itu ala tarohi, boleh diakhirkan. Baik. Wayajibu wayajibu imsakun an muftirin, dan wajib menahan diri an muftirin dari yang membatalkan puasa fihi ay Ramadan faqat ay di dalam bulan Ramadan duna nahwi nadrin wa qada'i, tanpa bukan di selain Ramadan, yaitu bukan bukan puasa selain puasa Ramadan, yaitu ketika puasa nadar atau puasa qada ya. Jadi ini wajib untuk imsak dalam keadaan apa? In aftara bi ghairi udhrin, ketika dia uh, buka puasa tanpa ada uzur. Nah, jadi yang sengaja membatalkan, ya, yang sengaja membatalkan, sebenarnya dia ada kewajiban lagi, bukan dia. Jadi kewajibannya dia puasa, tapi misalkan dia tidak puasa, sengaja gitu kan, dia makan. Nah, bukan berarti setelah itu dia bebas lagi makan. Itu adalah kepalang dosa, akhirnya bablas terus. Nah, enggak. Dia memang berdosa ketika dia makan di siang hari bulan Ramadan, gitu kan. Tapi dia jangan sampai melakukan dosa lagi, yaitu tidak imsak, tidak menahan dari membatalkan puasa lagi. Gitu. Bukan berarti at-tamadi fil ism, bukan malah terus terjerumus ke dalam dosa. Gitu. Jadi cukup misalkan kalau misalkan dia sudah melakukan dosa, tadi dia makan di siang hari bulan Ramadan sekali misalnya, nah bukan berarti dia bebas makan, bebas minum. Ya udah ada kepalang dosa, lanjut dia terus enggak. Jadi justru dia ada kewajiban baru lagi, yaitu imsak. Setelah dia membatalkan tadi, dia wajib imsak juga sampai nanti waktu berbuka. Nah, gitu. Ya. In aftara bi ghairi udhur, jika dia berbuka puasa tanpa ada uzur. Min maradin au safar. Nah, kalau ada uzur, nah kalau misalkan dia safar atau dia sakit marot ya, nah dia boleh tuh di hari itu full dia tidak puasa. Jadi kalau ada uzur full di hari itu dia boleh tidak berpuasa, baik safar dengan syarat yang sudah kita sebutkan ataupun sakit ya. Tapi kalau misalkan dia tanpa ada uzur, tiba-tiba dia minum dan tahu bahwa saya minum itu membatalkan puasa, tiba-tiba dia minum atau makan dengan sengaja, nah jangan sampai dia melakukan kesalahan lagi dengan makan minum terus ya seenaknya. Gitu. Taib. Au bi atau karena kesalahan, atau karena kesalahan golat, kesalahan yang tidak disengaja, kesalahan yang karena perkiraannya. Contoh ya, kaman akala dhannan baqa al-lail, seperti orang yang makan dia mengira waktu masih malam, ya belum terbit fajar shodiq, dia mengira belum masuk waktu subuh, tapi perkiraannya ini salah. Nah, tapi perkiraannya ini salah. Nah, dia batal sebenarnya, dia batal. Nah, dia batal. Tapi dia wajib imsak. Dia wajib kodok nanti setelah bulan Ramadan, tapi dia tetap wajib imsak. Dia tetap wajib menahan diri dari hal yang membatalkan puasa. Gitu. Jadi, aubi ghalatin, atau karena kesalahan. Taman akal dhannan baqa al-lail. Bagaimana orang yang makan, dia masih mengira waktu masih malam. Au nasiya tabyitan niyah, atau dia lupa
niat ketika waktu malam. Nah, sama juga dia tetap wajib imsak. Walaupun dia wajib qada ya di luar bulan Ramadan, tapi tetap dia di hari itu tetap wajib imsak, nggak boleh makan, minum, ya nggak boleh uh, jimat dan sebagainya yang membatalkan puasa. Au aftara yauma syak, atau dia iftar atau buka puasa ya ketika di hari yang meragukan. Wabada min Ramadan. Padahal di hari yang meragukan tadi itu ternyata adalah bagian dari bulan Ramadan. Li hurmatil waktu. Apa alasannya? Kenapa walau apa namanya tadi golat ya kita salah gitu kan di situ, tapi kenapa tetap wajib imsak dan tetap wajib kodo. Kalau wajib kodo oke lah, jelas karena kita di hari itu ya kita salah, dan la ibrata bi dhannil bayyin khata'uhu, tidak dianggap perkiraan yang salah yang jelas salah, yang salahnya sudah jelas gitu kan. Afdhan al bayyin khata'uhu, yang salahnya sudah jelas, tidak dianggap ya. Perkiraan yang sudah jelas salahnya itu tidak dianggap. Dan itu wajib diqadha itu sudah jelas, oke. Tapi kenapa kita tetap wajib imsak juga? Nah, di sini alasan dari hormatil waktu. Karena untuk menjaga kehormatan waktu, ya, kehormatan waktu. Jadi Ramadan ya, itu ada apa namanya? Ada waktu yang kita harus jaga juga kehormatannya ya. Gitu, ya. Nah, Allah telah muliakan juga di bulan Ramadan ya. Sayyidus syuhur ya, penggawa bulan-bulan gitu kan. Sayyidus syuhur. Walaysa walaysa al-mumsik fi shaum syar'i lakinnahu yusabu alaihi. Jadi walaupun walaysal mumsiku fi shaumin syar'iyyin. Jadi orang yang imsak tadi ya dia memang tidak dianggap puasa yang syar'i ya, tapi yusabu alaihi. Tapi dia dapat pahala. Nah, makanya dosanya juga yang tadinya misalkan dia tidak berdosa gitu kan karena salah ya, karena salah. Nah, tapi kalau misalkan dia tetap makan di situ, malah dia berdosa di situ. Tapi kalau misalkan dia tidak makan, tidak minum, ya, atau tidak melakukan pembatal puasa, insya Allah dia dapat pahala, ya. Walaupun dia bukan berada dalam puasa syar'i ya, puasa syar'i atau puasanya itu tidak dianggap secara syariat, karena dia wajib mengkodok lagi setelah bulan Ramadan. Tapi dia apa? Karena dia melakukan imsak di hari tersebut, ya, maka nahu yuthabu alaihi, tapi dia diberikan pahala. Ya. Samu bijima'in, samu bijima'in. Maka dia berdosa ketika dia melakukan hubungan badan, wala kafar. Tapi dia tidak wajib membayar kafarat. Nah, nanti terkait dengan kafarat itu pembahasan panjang, banyak syarat-syaratnya. Nah, tapi kalau misalkan dia nih ya, orang yang wajib imsak tadi ya, karena golat ataupun karena fi uzrin ya, karena tanpa ada uzur tadi, dia wajib imsak kan. Nah, tiba-tiba dia melakukan jimat. Nah, dia melakukan jimat. Nah, dia berdosa dengan melakukan jimat tadi, walaupun dengan istrinya ya, karena ini dilakukan di siang hari bulan Ramadan. Nah, tapi dia tidak wajib membayar kafarat, ya, tidak wajib membayar kafarat. Kenapa? Karena kafaratul jima, kafarat hubungan badan di siang hari bulan Ramadan ini ya diwajibkan atas orang-orang yang membatalkan puasanya itu karena jima.
bukan yang batal puasanya karena perkara yang lain gitu. Nah, kan kalau yang tanpa ada udzur ini atau yang karena golat ya karena kesalahan ini kan walaupun memang puasanya tidak dianggap, sebenarnya kan memang puasanya sudah tidak sah gitu kan. Tapi dia wajib imsak. Nah, jadi jimaknya dia ini bukan membatalkan puasa karena memang puasanya sudah batal gitu. Jadi jimaknya dia bukan membatalkan puasa karena memang puasanya sudah batal gitu. Sehingga dia tidak wajib bayar kafarat karena orang yang wajib bayar kafarat ketika jimak di siang hari bulan Ramadan itu adalah orang yang puasanya batal karena jimak. Nah, jadi bisa dibedakan ya. Jadi kalau misalkan ada orang yang jimak di siang hari bulan Ramadan eh tapi dia batal puasanya bukan karena jimat, maka dia tidak wajib bayar kafarat. Tapi kalau misalkan dia batalnya karena jimat, maka dia wajib bayar kafarat ya. Jadi nanti ini pembahasan selanjutnya yaitu man afsada man afsada saumahu bijima'in. Jadi afsada saumahu bijima'in. Dia merusak puasanya karena jima. Jadi kalau disebutkan kalau dia merusak puasanya bukan karena jima, jadi karena misalkan makan, jadi makan dulu, sengaja dia makan dulu atau sengaja dia minum dulu terusnya jima. Nah, ini tidak wajib bayar kafarat. Tapi kalau misalkan afsada saumahu bijima'in, dia merusak puasanya karena jima. Jadi dia nggak makan nggak minum tapi dia langsung jima ya. Nah, ini dia baru bayar kafar ya. Baik, wanu diba imsakun lima ridin syufia, dan disunahkan imsak bagi siapa? Lima ridin syufia, bagi orang yang sakit kemudian dia sehat. Nah, jadi misalkan di awal puasa oh dia sakit dan sakitnya ini apa? Mubih litayamum ya. Eh, direkomendasikan misalkan dia tidak puasa oleh dokter ya, dia nggak usah puasa. Tiba-tiba ketika sudah siang dia sembuh ya, sembuh. Nah, maka dia disunahkan, tidak wajib ya, tidak wajib, disunahkan untuk imsak ya, disunahkan untuk imsak, untuk menahan. Ketika dia sudah sehat dia disunahkan untuk menahan diri ya dari makan, minum atau jimat ataupun yang lainnya ya. Wa musafirin qadima athna an-nahari muftiran, atau musafir ya, musafir yang datang yang sudah sampai tujuan di pertengahan hari ya, di siang hari dalam keadaan tidak puasa. Misalkan dia berangkat sebelum subuh atau berangkat dari malam, ya berangkat jam 8 misalnya jam 8 malam. Nah, ini kan dia boleh ya. Nah, terus pas pagi harinya masih dalam keadaan safar ya, karena perjalanan misalkan 12 jam ya, dari jam 8 malam sampai jam 8 pagi. Nah, jam 8 malam dia berangkat terus sampai pagi, masuk waktu subuh masih dalam keadaan safar, dan safar lagi ulang jauh ya 12 jam. Nah, pas jam 8 pagi sampai dia. Nah, nah dia eh, dia di hari itu dia tidak puasa karena dia safar. Nah, karena dia sudah sampai tujuan ya, maka disunahkan ya bagi dia untuk imsak ya. Imsak sampai waktu maghrib ya. Karena dia sudah sampai, kita sudah sampai tujuan. Wa haidin tahurat asna'ahu. Begitu juga dengan haid ya. Begitupun juga dengan haid ya, dan nufasa ya, orang yang nifas juga sama. Tahurat asna'ahu, yang dia sudah suci ya, sudah suci uh, di sela-sela dia apa di tengah asnahu, yaitu asnaan nahar ya, yaitu ketika siang hari bulan
Ramadan. Ya. Jadi ketika dia siang hari bulan Ramadan, tiba-tiba dia suci. Ya, si wanita ini suci. Baik wanita haid ataupun nifas, dia suci tiba-tiba di siang hari bulan Ramadan, maka dia disunahkan, bukan wajib ya, tapi dia disunahkan untuk imsak. Ya, disunahkan untuk imsak. Baik, konklusinya adalah ya, yang wajib imsak adalah yang bi ghairi udhrin, yang tanpa ada udzur, dia membatalkan puasa tanpa ada udzur, dan bi ghalatin, dan karena ada kesalahan. Ini dia dua dua keadaan ini dia wajib imsak. Adapun yang karena ada uzur ya, dia tidak wajib imsak. Nah, ketika dia sudah selesai uzurnya di tengah-tengah hari di siang hari bulan Ramadan, dia sudah selesai ini uzurnya. Entah selesai dari sakit, selesai dari safar, selesai dari haid ataupun nifas di siang hari bulan Ramadan. Nah, dia tidak wajib imsak, tapi disunnahkan. Ya. Disunnahkan apa? Imsak. Ya, disunnahkan imsak. Baik, itu konklusinya ya. Nah, selanjutnya, nah ini baru kita masuk ke eh, apa namanya kafarat jimat ya di siang hari bulan puasa. Nah, tadi sudah kita singgung sedikit ya bahwa yang wajib kafarat adalah orang yang afsada saumahu bijima, yang dia merusak puasanya karena jima. Nah, jadi mafhum mukhalafahnya atau pemahaman kebalikannya adalah man afsada saumahu bi ghairi jima wa jama'a fala kafarah. Jadi barang siapa yang merusak puasanya selain daripada jima, kemudian dia jima, maka dia tidak ada bayar kafarah. Ya. Lalu kalau begitu, kalau kita mau jima, berarti kita eh, membatalkan puasa aja, makan dulu baru jima, nggak kayak gitu, nggak kayak gitu. Ya. Tidak. Tetap orang yang membatalkan puasa dengan sengaja di bulan Ramadan, dia mendapatkan dosa besar. Ya, dia mendapatkan apa? Dosa dosa besar. Ya. Bahkan kalau di mazhab Maliki itu, kalau di mazhab Syafi'i enggak ya, hanya karena jimat saja, dan itu juga terbatas ke orang-orang yang membatalkan puasa karena jimat. Nah, tapi kalau di mazhab Maliki itu tegas, lebih tegas lagi bahwa setiap yang membatalkan puasa dengan sengaja ya itu harus bayar ke kafarat baik jimat maupun dengan makan saja. Gitu. Yang penting sengaja, ilatnya itu sengaja karena hormatul waktu. Waktu itu sangat mulia gitu kan di bulan di siang hari bulan Ramadan, di siang maupun di malam, tapi yang ini siang ya, fokus utamanya di siang itu ya, karena waktunya sangat dihormati. Jadi tidak boleh kita melakukan sesuatu yang dapat merugikan takariratun ditakarur. Ya, saya lagi. Wa yajibu ala man afsadahu ay shauma ramadhana bijima'in athima bihi li ajli shaumi la bistimna'in wa aklin kafaratun mutakarriratun bitakarruril ifsad wa illam yukaffir anis sabiq. Baik. Dan wajib alaman afsadahu bagi yang merusak ay soma Ramadana, yaitu puasa Ramadan, bijimain karena jimat, athimabihi, yang mana jimat itu dia berdosa dengan melakukan jimat tersebut. Li ajli saumi, karena puasa, labis timnain wa aklin, bukan karena istimna masturbasi, wa aklin atau makan. Wajib apa? Kafaratun, yaitu kafarat. Nah, dari ibarat yang sederhana ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa uh, ada 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 9 ya. Jadi dari ibarat yang sederhana ini ada 9 yang bisa kita simpulkan. Yang pertama, an yakuna al-jima'u mufsidan lisaumi. Ya, bahwa
jimak yang dilakukan itu dapat merusak puasa. Nah, jimak yang tidak merusak puasa itu yang dilakukan dalam keadaan apa? Nah, yaitu dalam keadaan misalkan tidak sengaja, ya. Misalkan dia lupa bahwa hari ini itu bulan Ramadan, gitu, ya kan? Nah, jimaknya itu tidak merusak puasa. Jimaknya tidak merusak puasa. Ya, karena dia melakukannya dalam kondisi lupa. Atau dia mukroh, dia dipaksa, ya dia diancam. Dia dalam keadaan mukroh dan mukrohnya ini dia tidak bisa menghindari lagi. Dia terpaksa ini dia tidak bisa menghindar lagi. Dia diancam, dibunuh, gitu misalkan. Dan dia tidak bisa sama sekali menghindar dia dalam kondisi misalkan dirantai, gitu kan? Dalam kondisi ya pokoknya dipaksa. Ya. Dan dipaksa ini dia tidak bisa memiliki pilihan lagi. Ya. Dia tidak bisa memiliki pilihan lagi. Imma jima atau al-qatl. Berhubungan atau dia dibunuh. Alimun bitahrimi atau jahilun bitahrimihi. Nah, atau dia tidak tahu bahwa hukum jima di siang hari bulan Ramadan itu haram. Tapi kita sudah kasih tahu ya bahwa orang yang tidak mengetahui hukum yang dapat uzur adalah yang dia baru masuk Islam atau dia dia tinggal jauh dari para ulama, ya, tinggal di tengah hutan. Nah, itu baru dia dapat uzur. Ya. Itu apa namanya? Yang pertama, ya, yang pertama itu an yakunal jima umusidan lisaumi. Jimaknya itu dapat merusak puasa. Yang kedua, apa? Ya, konklusi yang kedua itu an yakuna fi shaumi Ramadan itu khusus puasa Ramadan saja. Nah, berarti puasa yang lain, puasa nazar, puasa kodok. Nah, ini tidak wajib kafarat. Ya. Salisu, yang ketiga adalah an yakuna shaumu alladhi afsadahu shauman nafsihi. Ya. Puasa yang dia rusak adalah puasa dirinya sendiri. Kayak misalkan dia musafir, ya, dia musafir. Nah, orang musafir kan dia dapat rukhsah untuk tidak puasa. Berarti dia boleh jima, ya. Nah, tapi tapi istrinya apa? Istrinya tidak musafir. Istrinya tidak musafir. Nah, dia afsada soma ghairihi. Afsada soma ghairihi. Dia membatalkan puasa orang lain, yaitu istrinya. Nah, di sini dia tidak wajib kafarat, ya. Jadi dia ya, jadi yang yang dirusak adalah yang harus kafarat adalah orang yang merusak puasanya sendiri, bukan puasa orang lain. Rabi'u an yanfaridal ifsa'u an yanfaridal ifsadu bil wad'i. Ya, jadi eh, merusak puasanya ini karena jimak saja, tidak dibarengi dengan hal yang lain. Misalkan dia jimak sekaligus dia makan. Jadi berbarengan dalam satu waktu, ya, dalam satu waktu dia jimak dan makan. Nah, kalau kondisi yang seperti ini, nah ini juga tidak wajib kafarat. Jadi yang wajib kafarat hanyalah ketika dia membatalkan puasa hanya karena jimak saja. Nah, begitu juga dengan orang yang sebelumnya dia sudah batal puasanya. Ya, sudah batal puasanya. Tadi karena sengaja, misalkan dia makan, minum, atau karena golat tadi ya, karena golat, karena kesalahan. Nah, kalau misalkan dia sudah batal sebelumnya, baru dia jimak, maka dia tidak wajib kafar. Nah, makanya kalau kita lihat di ibarat yang
Sudah dibacakan tadi, la bistimna'in wa aklin, bukan karena masturbasi atau karena mau makan atau karena makan. Jadi kalau misalkan dia batal puasanya karena masturbasi atau misalkan dia karena makan, kemudian baru jimak, nah itu tidak tidak apa namanya, tidak wajib bayar kafarat. Ya. Al-khamisu an yastamirra 'ala al-ahliyah kulla yawm alladhi afsadahu wa yu'abbar anhu bi annahu yufsidu yawman kamilan. Yang kelima adalah dia dalam satu hari itu dia wajib dalam kondisi muahal, ya, masih tetap layak untuk dibebani taklif syariat, ya, pembebanan syariat. Kalau misalkan di hari itu dia apa namanya, tiba-tiba dia gila gitu kan, dia sudah apa, dia merusak puasanya misalkan karena jimat, tapi setelah itu dia tiba-tiba apa, gila misalkan, ya, tiba-tiba gila, nah maka dia juga tidak wajib untuk bayar kafarat. Asadisu an yakuna ma afsadahu min ada i ramadhana yaqinan. Nah, jadi puasa yang dia rusak itu harus yakin bahwasanya itu adalah puasa bulan Ramadan. Asabi'u an ya'thama bijima'ihi. Itu harus, dia harus berdosa karena jimatnya. Jadi eh, apa namanya? An ya'thama bijima'ihi. Jadi harus berdosa karena jimatnya. Contoh misalkan, idza lam ya'tham bijima'ihi seperti apa? Seperti anak kecil. Anak kecil kan belum belum dapat dosa ya. Tapi ya naudzubillah dalim, misalkan dia melakukan, ya, atau dia sudah nikah itu. Misalkan dia sudah nikah, kita nggak usah berpikir jauh. Misalkan dia sudah nikah, walaupun dia belum belum balik gitu, dia sudah nikah. Belum balik sudah nikah boleh nggak? Boleh. Kalau secara syariat boleh. Ya, secara syariat itu boleh, tapi apakah afdol atau enggak? Nah, itu beda lagi. Jadi ini kadang orang tuh suka apa namanya, ketukar-tukar. Boleh secara syariat bukan berarti itu afdol, ya. Tapi boleh gitu secara syariat. Kan hukum itu ada 5, ya kan? Ada wajib, sunnah, jaiz, makruh, sama haram. Ya. Ada namanya jaiz, boleh, ya. Boleh bukan berarti sunnah, ya. Atau makruh misalkan, makruh ada namanya khilaful aula juga, yaitu menyelisihi yang afdol. Tapi dia itu boleh, baik khilaful aula, makruh, itu boleh dilakukan, gitu. Dan ada namanya jaiz. Jaiz itu ketika dilakukan tidak mendapatkan pahala sama sekali, yang gitu, ya. Dan pemerintah, ya, boleh namanya tahdidul jaiz, tahdidul jawaz, ya. Boleh itu membatasi perkara yang boleh. Membatasi bukan melarang secara mutlak, ya. Jadi tahdid la tahrim. Nah, itu beda. Beda antara mengharamkan dengan mentahdid, membatasi. Nah, jadi apa yang dilakukan di negara kita, misalkan syarat nikah di umur sekian, ya, itu namanya tahdidul jawaz. Apa namanya? Takyid, ya, bukan tahdid. Ini takyidul jaiz, atau membatasi hal yang boleh. Ya, membatasi hal yang boleh. Karena misalkan ada madorot-madorot misalkan dilakukan kalau misalkan nikah tidak sampai di usia tertentu, misalkan ada madorot, ya. Nah, itu namanya takyid, ya, dia membatasi, ya, dia membatasi. Nah, itu diperbolehkan juga di dalam syariat. Jadi walaupun boleh, itu boleh dibatasi, bukan tahrim. Jadi apa yang dilakukan pemerintah itu bukan tahrim. Nah, kalau tahrim itu kan kita mengatakan, oh, ini haram, enggak. Tapi apa? Ya, ini dibatasi,
Ya, ini dibatasi. Karena kenapa? Kalau tidak dibatasi dan ini prakteknya itu dibiarkan liar, ya, praktek yang dibiarkan liar, nah itu akan membawa mador. Gitu. Nah, jadi eh, dua hal itu harus dibedakan. Karena kalau tahrim ini adalah yang layak mengharamkan adalah syariat. Yang capable itu adalah syariat. Dan kita tidak boleh mengharamkan sesuatu yang halal. Tapi kalau membatasi, nah ini diperbolehkan. Membatasi sesuatu yang halal itu diperbolehkan. Ya. Jika kalau sesuatu yang halal ini jika dibebaskan dapat membawa mudarat, maka itu boleh dibatasi. Tentu oleh pihak yang berwenang gitu ya. Nah, jadi tadi misalkan sobi ya, anak kecil, taruhlah dia sudah nikah dan dia jimat ya. Nah, ini dia tidak wajib bayar kafar karena kenapa? Layak dan dijima'i. Dia tidak berdosa karena jima'nya. Karena kenapa? Dia belum dapat pembebanan syariat ya. Kemudian yang selanjutnya hanya kuna itsmuhu bihi li ajli shaum. Jadi dosanya karena puasa, dosanya karena puasa, bukan karena yang lainnya. Contoh misalkan orang musafir. Nah, musafir dia jimak, tapi jimaknya dengan zina, naudzubillahi min dzalik. Bukan orang musafir, maafkan. Jadi orang yang musafir itu dia jimak, tapi karena bukan niat tarokhus, niat untuk mengambil rukhsah. Ya, ya dia jimak aja walaupun dengan istrinya, tapi supaya dia tidak berdosa ketika di hari tersebut yaitu dia harus niat rukhsah. Saya mengambil rukhsah, saya niat mengambil rukhsah di hari ini, gitu misalkan. Kalau tidak ada niat itu, dia dosa gitu kan, karena dia membatalkan puasa tanpa ada niat rukhsah. Nah, tapi kalau misalkan eh, berarti kan dosanya bukan karena puasanya, tapi karena dia tidak mengambil niat rukhsah. Jadi kalau misalkan dia mau membatalkan puasa ketika dia safar dengan jima, ya membatalkannya dengan jima, yaitu dia harus niat apa namanya? Niat rukhsah, harus harus niat apa? Harus niat rukhsah. Atau misalkan ada orang yang zina, jadi puas apa dosanya apa namanya? Jadi dosanya bukan karena puasa tapi karena zina itu ya. Jadi orang yang musafir misalkan dia zina dan dia tidak niat tarkhus, dia tidak niat rukhsah ya. Nah, itu bukan karena puasanya tapi karena zinanya gitu ya. Baik. Kemudian yang terakhir ada musyubhat, yaitu yang terakhir tidak ada syubhat. Yang tidak ada syubhat itu maidza wujidat syubhah ka'an dhanna baqa al-lail fajama'a fabana naharun. Ya tadi sebagaimana kalau misalkan dia ada syubhat ya, dia mengira masih malam ternyata sudah masuk waktu subuh ya. Dia masih makan. Nah, maka ketika dia jimat di sini kan ada syubhat kan? Ya ada syubhat itu dia masih mengira waktu malam padahal sudah masuk waktu puasa. Ya. Nah, di sini juga dia tidak wajib bayar kafarah. Nah, 9 perkara tadi itulah apa 9 syarat tadi ya yang mewajibkan seseorang itu
wajib bayar kafarat ketika dia membatalkan puasanya karena jima. Ya. Kafaratun mutakarriratun bitakarruril ifsad. Ya, bitakarruril ifsad. Jadi kalau misalkan dia setiap hari dia batalkan puasanya karena jimat, nah itu berarti misalkan dia jadi misalkan dalam satu, jadi kafaratnya itu berulang-ulang sebagaimana dia mengulangi ifsadnya, merusak puasanya. Contoh misalkan dia membatalkan puasa karena jimat itu 3 hari, maka dia 3 hari itu dia berarti biar kafaratnya itu sebanyak tiga kali. Ya. Nah, kafaratnya itu apa aja? Nanti akan kita sebutkan ya di pertemuan selanjutnya. Nah, nah berarti 3 kali ya karena dia mengulang itu, ya mengulang itu sebanyak 3 kali, berarti juga bayar kafaratnya harus diulang sebanyak 3 kali. Ya, jadi kafaratun mutakarriratun bitakarruril ifsad. Wa illam yukaffir anis sabiq, walaupun belum dia bayar kafarat untuk yang sebelumnya. Ma'ahu ay ma'a qada'i dzalikal yaum. Nah, dia bayar kafarat disertai juga dia wajib qada puasa di hari itu. Ya, jadi misalkan tadi dia 3 kali dia membatalkan puasa karena jima, berarti dia harus bayar kafarat ya sebanyak 3 kali tadi, atau dan juga bukan atau, dan juga dia wajib mengkodok 3 hari puasa tadi. Jadi bayar kafarot dan juga kodok puasa. Ya, bayar kafarot dan juga kodok puasa. Nah, secara umum kafarotnya nanti penjelasan lebih jelasnya insya Allah pekan depan ya. Secara umum ya dia harus membebaskan budak ya. Kalau tidak ada dia wajib untuk puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau dia tidak mampu maka dia memberikan makan 60 miskin. 60 orang miskin. Nah, berarti kalau 3 hari ya, berarti kalau budak oke lah tidak ada. Nah, puasa 2 bulan berarti dikali 3. 2 kali 3 berarti 6 bulan. Ya 6 bulan. Berarti 6 bulan dia wajib puasa berturut-turut. Kemudian kalau dia tidak bisa berarti 60 kali 3 ya. Berarti 60 kali 3 180 orang miskin. Kurang lebih seperti itu ya. Baik, insya Allah akan kita jabarkan lebih lanjut lagi di pertemuan selanjutnya. Baik, kita akhiri pertemuan kita membaca hamdalah dan doa kafir majlis. Semoga apa yang disampaikan juga bisa bermanfaat buat kita semua. Hadani Allah ya Rabbi. Alhamdulillah amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.